Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok satu. Di sini saya akan menghadapi masalah terkait permasalahan yang kita hadapi. Hari ini kita dengar wawancara terkait dengan permasalahan yakni banyaknya konsumsi junk food, apalagi di kalangan mahasiswa. Dan menurut survei banyak dari survei tersebut banyak yang mengkonsumsi junk food itu di antara umur 20 sampai 25 tahun, yaitu di kalangan mahasiswa. Apakah fakta tersebut benar adanya? Kita langsung saja tanya ke sesi berikutnya. Teman-teman, aku izin wawancari kalian boleh nggak? Boleh banget, boleh. Aman. Oke, terima kasih. Kalau gitu, aku mau tanya tentang junk food. Kalian tahu junk food nggak sih? Sebenarnya nek tahu ndak, cuman pernah denger aja ya, nggak tahu lebih detailnya itu apa. Cuman tahu namanya aja. Oke, aku akan jelasin dikit tentang junk food itu apa ya. Junk food itu tuh makanan atau minuman yang tinggi kalori, garam, gula, dan lemak, tetapi rendah vitamin. Terus jadi kayak makanannya tuh gizinya tuh rendah. Itu namanya junk food. Oh iya. Nah, kalau kalian suka makan junk food nggak? Ya sering makan tuh. Tahu kan contoh junk food itu apa aja? Ya, bang. Terus kalian suka makan junk food apa aja? Contohnya itu. Kalau aku nganu, apa? telur gulung. Aku suka itu juga enak. Gulung ya. Burger. Sama. Sama. Iya. Terus menurut kalian itu junk food itu berdampak buruk bagi kesehatan enggak? Sudah pasti berdampak buruk sih. Nggak mungkin itu menyehatkan. Setelah dimakan dengan kondisi atau porsi yang sebelumnya karena aman. Terus kalian tahu resiko makanan dari junk food itu apa? Itu tahu? Kurang itu tahu. Ya, apa itu kira-kira? Kayak aku kasih tahu ya. Jadi resikonya tuh bisa mengakibatkan obesitas, diabetes, sama penyakit jantung, bahkan kanker juga bisa. Wah, mengerikan ya. Iya, karena kurang-kurangin makan junk food ya teman-teman. Oke, nanti aku udah beli telur gulung nih. Ayo. Oke, sekian dari wawancara kali ini. Aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Sama-sama. Maaf kalau mengganggu waktunya. Dan semoga kalian bisa mengurangi junk food untuk jaga kesehatan di masa depan. Insya Allah. Maaf, boleh aku izin wawancara sebentar? Boleh. Kakaknya tahu tentang junk food nggak? Makanan spesial itu bukan sih? Ya, kalau boleh, aku pengen jelasin sedikit tentang junk food. Boleh. Aku juga belum terlalu tahu sih junk food gimana ya? Kayak junk food itu tuh kayak seperti kata-kata kakaknya tadi, junk food itu kan makanan cepat saji. Nah, definisinya tuh lebih ke makanan cepat saji yang kurang gizi. Gizinya tuh kurang, kayak yang kandungan lemaknya banyak, terus karbohidratnya tinggi, itu junk food. Terus contoh-contohnya kakak tahu? Paling makanan cepat saja itu paling kayak McD gitu nggak sih? Terus Nah. jajan-jajan pinggir jalan. Iya. Kakak sering makan junk food? Nah, enak sih soalnya ya. Banyak ya orang yang kayak suka makan junk food karena enak ya. Ya, tahu. Nah, terus kalau bahayanya tahu kak? Ya, semua orang pasti tahu lah gayanya, tapi tetap dicoba ya. Nah, bahayanya tuh cukup banget bahaya. Ya, ya cukup membahayakan ya. Jadi contohnya tuh yang paling bahaya tuh ada gigi rusak, serangan jantung, gagal ginjal, sama diabetes. Terus kakak tahu cara mengurangi junk food? Atau pernah buat mengurangi junk foodnya? Duh, kalau aku sendiri ini sebenarnya belum tahu ya, kan aku juga masih suka nih jajan-jajan di pinggir jalan nih ya. Tahu dong Pak, ini caranya gimana? Soalnya aku juga mau pola hidup makan aku makanan hidup sehat, pola hidup sehat gitu ya. Kasih tahu dong Kak. Aku kasih tahu ya, dari poster ini kan ada perbanyak makanan alternatif yang sehat, diantaranya tuh yang makanannya lemak sehat, protein rendah lemak, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, dan umbi-umbian. Jadi kakak bisa ganti junk food itu pakai makanan yang ini. Oke,
Ya, wawancaranya segitu aja Kak. Terima kasih. Nah, semoga bisa ngurangi junk food ya Kak untuk menjaga kesehatan ke depan. Ayo kita kurangin junk food guys. Kakak tahu gak sih artinya junk food? Tahu, tapi kayak nggak tahu arti maksudnya. Iya. Junk food adalah makanan yang rendah serat dan vitamin, tetapi tinggi akan kandungan kalori, lemak jenuh, gula, dan garam. Dari definisi tersebut, kita menunjukkan bahwa junk food tergolong sebagai makanan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Terus, kakak paham gak sih kayak bahayanya junk food? Terus habis itu kan kakak mesti sering kalau bisa lagi nongkrong gitu kan makan yang kayak burger, pizza gitu. Nah itu tahu gak bahayanya? Kurang tahu sih. Bahaya junk food adalah jenis makanan yang memang menjadi alternatif pilihan, makanan yang cepat, lezat, dan mudah didapatkan. Akan tetapi, mengkonsumsi junk food secara berlebihan dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit, kayak gigi rusak, serangan jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Biasanya kakak kalau makan makanan junk food apa aja? Nugget, sosis, ya sama kayak dia. Nugget, sosis kurang lebihnya sama. Makasih ya kak, maaf ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Makasih banyak. Mohon maaf, minta waktunya sebentar ya Mas, mau tanya-tanya tentang kuesioner kali ini. Sebelumnya pernah makan junk food nggak? Pernah Mas? Pernah. Biasanya apa ya? Ketaki apa? Ya, ketaki. Ketaki apa apa ya? Sering ya Mas? Sering Mas. Seminggu berapa kali? Paling 2 kali Mas. 2 kali kan. Tahu gak sih junk food itu ada kandungan-kandungan yang kurang sehat ya? Pasti tahu gak apa itu? Apa aja ya? Kandungan junk food itu ada kayak tinggi lemak, gula garam, dan banyak kalsium, jadi bisa menyebabkan serangan jantung atau kebanyakan. Cara mengurangi junk food diantaranya perbanyak makanan sayur, kacang-kacangan, buah-buahan, dan buah. Masih kadang pernah berpikir untuk berhenti makan junk food. Iya. Ya kenapa pasnya itu berpikir mengkonsumsi junk food sampai saat Karena ini? enak aja Mas. Enak aja. Mungkin itu aja ya Mas yang saya sampaikan. Kasih dan maaf. Ya demikian yang dapat kita wawancarai tadi, dapat diberi kesimpulan bahwa makin banyak juga yang mengkonsumsi junk food, padahal junk food ini merupakan hal yang sepele tapi bisa menjadi sesuatu hal yang besar untuk dampak kesehatan. Dan wawancara kali ini banyak ya kita memulai narasumber atau audiens yang berkenan untuk berkontribusi dalam permasalahan ini. Menurut saya konsumsi junk food sendiri ini harus perlu edukasi terus supaya pertumbuhannya dapat terorganisir dengan baik dan dapat dikurangi dengan pendidikan melalui imunisasi. Sekian wawancara pada kali ini. Bila ada beberapa kata yang kurang berkenan, mohon maaf. See you next time.